BMKG meminta warga dan pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur untuk bersiap skenario terburuk gempa dan tsunami. Langsung untuk membahas lebih lanjut, kita segera bergabung dengan Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Gegar Prasetya. Selamat siang Pak Gegar dan salam sehat selalu. Selamat siang Mas Tommy, salam sehat selalu. Baik Pak juga. Gegar, ini kalau melihat dari kajian BMKG menyatakan bahwa kawasan pesisir selatan Jawa berpotensi terjadinya gempa dan tsunami akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Nah, untuk potensi ini bisa terjadi di wilayah mana saja Pak? Jadi yang pertama perlu digarisbawahi adalah angka 28 meter ya yang disampaikan itu karena sebenarnya riset di pantai selatan Jawa ini sudah dilakukan sejak tahun 2010. Kebetulan saya sendiri melakukan riset di situ. Itu memang ada segmentasi seismic gap namanya ya. Jadi ada zona di mana tidak pernah terjadi aktivitas seismik yang kuat di zona-zona itu di selatan Jawa, dari sepanjang Jawa Barat sampai ke Jawa Timur. Kemudian hasilnya adalah segmentasi di sebelah barat dan segmentasi sebelah timur dengan magnitudo 8,4 sama 8,2. Nah, dari kajian kami di 2010 itu dengan magnitudo 8,4, 8,2 itu sebenarnya tinggi gelombang tsunami di pantai selatan itu yang maksimal sekitar 15 meter ya di lokasi situ. Kemudian tim dari ITB publish di jurnal di tahun 2021 kemarin, Januari, itu menyatakan kalau semuanya rupture, jadi semuanya runtuh di selatan Jawa itu, maka magnitudenya sampai 9,1. Namun yang menarik adalah untuk Jawa Timur khususnya, tinggi gelombang tsunami-nya itu dari hasil tim yang dipublish di Nature oleh ITB itu hanya 11,7 meter, jadi sekitar 12 meter aja. Sehingga kami sendiri harusnya kita perlu review, jadi kira-kira skenario apa yang dilakukan, kemudian asumsi-asumsi apa yang dilakukan itu. Jadi memang kita harus sebenarnya saat ini kita harus sudah saat untuk membiasakan adanya peer review ya. Jadi dari hasil-hasil riset itu harus dilakukan review juga oleh ahli-ahli yang lain sehingga kita benar-benar tahu pasti apakah skenario itu benar-benar berdasarkan scientific judgment yang baik atau yang benar. Kalau misalnya untuk lokasi di mana saja di seluruh pantai selatan, kita sebenarnya dari Sumatera sampai ke Nusa Tenggara itu berpotensi. Jadi nggak hanya di Pacitan saja. Jadi memang kesiapsiagaan masyarakat itu yang perlu tetap dilakukan. Aja memang di sini komponen bahwa tinggi gelombang tsunami-nya berapa, kemudian magnitudenya berapa, itu perlu tetap dilakukan diskusi bersama para ahli yang terkait. Jadi harus dibiasakan adanya peer review dari hasil setiap kajian, baik dilakukan oleh instansi A atau B, itu harus dilakukan review oleh tim ahli, sehingga hasilnya benar-benar kita tahu, oke, di sini memang level pengetahuan atau ilmu kita udah sampai sini. Seperti dicontohkan oleh publikasi oleh tim ITB di Nature, riset saya tahun 2010 menyatakan 8,4 dan 8,2 ya. Kemudian itu direvisi oleh tim ITB untuk masing-masing segmen itu ya hampir sama sekitar 8,4, 8,6 kalau untuk setiap segmen, tapi kalau semuanya runtuh menjadi 9,1. Nah, yang kedua adalah pentingnya data batimetri dan data topografi yang ini akan menentukan sebenarnya berapa sih hasil kajian atau hasil pemodelan atau hasil perhitungan tsunami di garis pantai itu. Jadi nggak hanya dari sumber gempanya yang magnitudo 9 atau berapa itu, tapi juga keakuratan data batimetri dan data topografi yang digunakan untuk menghitung tinggi gelombang tsunami itu harus benar-benar akurat. Misalnya harus ada data multi beam gitu ya, dan harus data untuk topografi pakai lidar. Jadi dengan resolusi yang tinggi, jadi rumah atau pohon itu bisa diikutkan di dalam pemodelan tsunami. Jadi saya rasa itu. Jadi pantai selatan seluruh Indonesia memang harus diwaspadain. Cuman masalahnya sekarang berapa sebenarnya tinggi maksimum gelombang tsunami di situ dan berapa sebenarnya potensi gempa yang memang akan terjadi. Berarti pre-review dan juga review yang berkelanjutan ini harus dilakukan terus ya Pak ya, dengan mencapai angka yang akurat. Namun di saat ini secara paralel juga pemerintah serta warga perlu mempersiapkan diri, terutama terkait mitigasi bencana. Nah, apa saja masukan dari Pak Gegar terutama terkait mitigasi bencana yang harus disiapkan? Jadi mitigasi bencana yang harus dilakukan, yang pertama kali adalah kesadaran masyarakat kita yang berada di zona subduksi yang berhadapan dengan zona subduksi pantai selatan adalah bahwa
gempa itu adalah warning ya. Jadi kalau Anda merasakan gempa lebih dari 20 second atau 20 detik atau 25 detik gitu ya. Jadi rule-nya itu adalah kalau Anda merasakan gempa di daerah pantai lebih dari 25 detik, jangan nunggu informasi atau jangan nunggu aba-aba untuk evakuasi dari apapun juga, tapi langsung ambil sikap untuk evakuasi secepatnya, cari tempat yang lebih tinggi. Itu yang pertama, yang paling mudah dilakukan. Jadi gempanya sendiri itu adalah sudah peringatan ya, jadi nggak usah nunggu informasi dari BMKG, nggak usah nunggu dari pemerintah setempat. Karena apa? Karena zona-zona gempa kita itu jadi pusat-pusat terjadinya tsunami itu perjalanan waktunya sampai ke pantai itu sangat sangat cepat. Jadi kita cuma punya waktu itu sekitar 25 sampai 30 menit saja. Ya, jadi sedangkan untuk menghitung parameter gempa untuk dijadikan sebagai informasi untuk peringatan itu butuh waktu lebih dari 5 sampai 10 menit ya. Bahkan untuk sampai final berapa besar magnitudo yang sebenarnya terjadi itu Jepang pun sampai 1 jam itu sampai untuk menghasilkan benar-benar magnitudo yang benar, sehingga mitigasi yang paling benar untuk evakuasi adalah gempanya itu sendiri adalah peringatan. Jadi kalau merasakan gempa berada di daerah pesisir lebih dari 25 detik, maka jangan peringatan dari manapun juga, tapi segera mencari daerah yang tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa memang di daerah-daerah pesisir itu sebaiknya tidak dibangun fasilitas-fasilitas yang menyebabkan aktivitas banyak masyarakat di situ gitu loh. Jadi boleh misalnya kalau pelabuhan ya memang harus di situ. Cuman memang didesain yang ramah dengan gempa dan tsunami. Jadi kan ada building code-nya ya. Jadi ada kode bangunan misalnya untuk tahan gempa dan ada kode bangunan untuk tahan. Yang terakhir adalah itu untuk menghindari ada zona-zona di mana kita membangun dengan bangunan temporary ya, karena sebenarnya yang bermasalah dari tsunami setelah dia melanda atau menghantam daerah pesisir adalah debrisnya. Jadi debris itu adalah yaitu bangunan temporer seperti kayu bangunan atau segala macam, bahkan kalau kita lihat seperti yang terjadi di Jepang 2011 ada mobil atau segala macam juga terbawa dari tsunami dan banyak yang meninggal kehantaman daripada debris itu sendiri. Jadi seperti ditampilkan di gambar tadi ya, jadi ini 2010 kita sudah melakukan kajian dan kemudian 2021 tim dari ITB mengupdate dan dipublish di jurnal Nature. Jadi ada proses review di situ menyatakan potensinya. Nah, langkah selanjutnya adalah sebenarnya sudah tahu potensi ada, maka harus ada penelitian mengenai paleo tsunami-nya. Jadi paleo tsunami itu adalah gini, tsunami itu pasti akan meninggalkan jejak. Begitu dia melanda suatu daerah, pasti akan meninggalkan jejak geologi ini harus dilakukan. Misalnya kalau memang benar ada potensi di Pacitan, maka harus dilakukan extensive research mengenai paleo tsunami-nya, sehingga kita tahu pengulang. Sebagai contoh misalnya, kalau magnitudo gempa magnitudo 8 itu sampai magnitudo 9, magnitudo 8 itu biasanya periode ulangnya 400 tahun. Ya, 400 tahunan. Kalau 9 itu periode ulangnya 500 tahunan. Nah, kita harus cari jejaknya. Jadi di Pacitan misalnya sekarang yang lagi hot atau tren gitu ya. Cari di sana apakah ada paleo tsunami deposit yang benar-benar terpreserve ya. Jadi benar-benar terjaga seperti di Aceh itu yang di Gua Pelalawan itu kan jelas sekali terlihat lapisan tsunami, sehingga kita bisa memprediksi kapan sih sebenarnya tsunami terbesar terakhir terjadi di Pacitan. Sehingga kita bisa menghitung kapan sebenarnya periode ulang itu terjadi. Jadi nggak hanya kita tahu magnitudo 8 akan terjadi, tapi kita tahu persis magnitudo 8 itu terjadinya kapan next-nya itu. Kan nggak ada yang bisa memprediksi gempa kan, tapi dia bisa didekatin dengan pendekatan paleo tsunami deposit study. Jadi studinya harus harus dipertajam. Itu termasuk adalah langkah-langkah mitigasi. Jadi kalau udah tahu potensinya, udah tahu dari seismic dan slip deficit istilahnya ya dari GPS, maka kita harus melakukan justifikasi dengan melihat paleo tsunami depositnya. Karena kita udah tahu misalnya magnitudo 8 periode ulangnya 400 tahun, magnitudo 9 500, maka dia pasti akan meninggalkan jejak sedimen atau deposit di daratan yang pernah mereka landa. Nah, kita harus tahu kapan itu terakhir terjadi dan itu akan menentukan kapan periode. Baik, Pak Gegar, terima kasih telah bergabung bersama kami di seputar iNews RCTI. Sekali lagi salam sehat selalu. Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia, Pak Gegar Prasetya.